Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya Nurhayati, mahasiswi Institut Madani Nusantara Pasca Sarjana semester 2 angkatan 10 akan mempresentasikan tentang implementasi model pembelajaran kreatif problem solving pada pembelajaran fisika kelas 11 bahasa SMA Islam Progresif Darussalam. Dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori dan model pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Dr. Siti Komaria, SPD MPDI. Fisika adalah salah satu cabang sains yang besar peranannya dalam kemajuan iptek. Dalam prosesnya, pembelajaran fisika menekankan siswa mengkonstruksi dan menemukan pengetahuannya sendiri. Fisika juga merupakan mata pelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Oleh karena itu, dalam pembelajaran fisika, siswa dituntut untuk membangun dan menemukan sendiri pengetahuannya, sehingga dapat memecahkan masalah dalam fisika. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran fisika, perlu adanya perubahan pada proses pembelajaran. Di sini, guru perlu memilih model pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar dan kemampuan pemecahan masalah fisika pada siswa. Salah satu model pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar dan kemampuan pemecahan masalah fisika pada siswa adalah dengan model creative problem solving. Adapun rumusan dalam penelitian ini yang pertama yaitu apa pengertian model pembelajaran creative problem solving. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah dan implementasi model pembelajaran creative problem solving pada pelajaran fisika kelas 11 bahasa di SMA Islam Progresif Darussalam. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran creative problem solving. Yang terakhir, pada materi apa saja model pembelajaran creative problem solving dapat diterapkan. Adapun untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari model pembelajaran creative problem solving. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah dan implementasi model pembelajaran creative problem solving pada pelajaran fisika kelas 11 bahasa di SMA Islam Progresif Darussalam. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran creative problem solving. Dan yang terakhir, untuk mengetahui materi apa saja yang dapat diterapkan dalam model pembelajaran creative problem solving ini. Nah, untuk fokus penelitian yang pertama yaitu tentang model pembelajaran. Menurut Sukamto, menguraikan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Enggen dan Kauchak dalam pendapatnya bahwa model pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar. Konsep model pembelajaran menurut Trianto menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pengajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Nah, untuk
fokus dalam penelitian ini yaitu creative problem solving. Menurut Karen Pepkin, model pembelajaran creative problem solving ini adalah suatu metode pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan memecahkan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Sedangkan menurut Pepkin, creative problem solving adalah ketika dihadapkan dengan suatu pertanyaan atau permasalahan, siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir. Keterampilan memecahkan masalah memperluas proses berpikir. Adapun karakteristik dari model pembelajaran creative problem solving menurut Imam itu memiliki 3 karakteristik yang menjadi prosedur dalam proses pembelajarannya, yaitu yang pertama menentukan fakta, melibatkan penggambaran masalah, mengumpulkan dan meneliti data dan informasi yang bersangkutan. Yang kedua, menentukan gagasan, berkaitan dengan memunculkan dan memodifikasi gagasan tentang strategi pemecahan masalah. Dan yang ketiga, menemukan solusi, yaitu proses evaluasi sebagai puncak pemecahan masalah itu sendiri. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran creative problem solving ini, yaitu untuk kelebihannya berpikir dan bertindak kreatif dapat membuat pendidikan sekolah lebih baik, relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, terus mengidentifikasikan dan melakukan penyelidikan, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, memilih fakta aktual sebagai dasar dan landasan untuk membahas pembelajaran, dan pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orisinalitas ide, kreativitas kognitif tinggi, kritis, komunikasi interaksi, sharing keterbukaan, dan sosialisasi. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan rasa kebersamaan siswa melalui diskusi akhir dari pemecahan masalah. Itu untuk kelebihan atau keunggulannya. Sekarang untuk kekurangan atau kelemahan dari model pembelajaran creative problem solving ini, yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Beberapa pokok bahasan sangat sulit dalam menerapkan sebuah metode pembelajaran ini, sehingga menyebabkan siswa sulit untuk melihat, mengamati, dan menyimpulkan kejadian atau konsep tersebut. Terus sulit mencari masalah yang benar-benar aktual dalam pembelajaran, dan adanya masalah yang tidak relevan dengan materi pembelajaran. Terus menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Dan yang terakhir, mengubah kebiasaan siswa belajar merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa untuk menerima informasi dari guru. Adapun pendekatan penelitian di sini peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Adapun untuk sumber datanya di sini ada data primer dan data sekunder. Untuk data primernya kepala sekolah, guru kelas atau wali kelas serta peserta didik. Dan untuk data sekunder sumber data dari arsip dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk tempat dan waktu penelitian, tempat penelitian di SMA Islam Progresif Darussalam Sukabumi. Yang waktu penelitian yaitu dari 18 April 2022 sampai dengan 1 Mei 2022. Nah, untuk teknik pengumpulan data di sini menggunakan metode wawancara, metode dokumentasi, dan observasi. Untuk uji keabsahan data di sini menggunakan
triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Untuk prosedur penelitiannya, yang pertama yaitu reduksi data, dan yang kedua penyajian data, dan yang terakhir baru kesimpulan atau verifikasi data. Nah, untuk gambaran implementasi model pembelajaran creative problem solving, langkah-langkah dan implementasi dari model pembelajaran ini pada fisika kelas 11 bahasa. Materi yang peneliti gunakan adalah materi elastisitas dan gerak harmonik sederhana. Adapun rincian langkah-langkah yang implementasi model pembelajaran creative problem solving ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu klarifikasi masalah. Dalam klarifikasi masalah ini meliputi pemberian penjelasan kepada siswa tentang masalah yang diajukan dalam materi elastisitas dan gerak harmonik, agar siswa dapat memahami tentang penyelesaian seperti apa yang diharapkan. Yang kedua, brainstorming atau pengungkapan pendapat. Pada tahap ini, siswa dibebaskan untuk mengungkapkan pendapat tentang berbagai macam strategi permasalahan. Yang ketiga yaitu evaluasi dan pemilihan. Pada tahap evaluasi dan pemilihan ini, setiap kelompok mendiskusikan pendapat atau strategi mana yang cocok untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir yaitu implementasi. Pada tahap ini, siswa menentukan strategi mana yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah, kemudian menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, untuk materi yang sesuai menggunakan model pembelajaran creative problem solving ini sangatlah banyak, khususnya pada materi yang membutuhkan penalaran tinggi, membahas permasalahan-permasalahan sosial, kehidupan sehari-hari, bahkan perhitungan. Pada pelajaran matematika pun sangat cocok menggunakan model pembelajaran creative problem solving ini. Nah, hampir semua pembelajaran bisa menggunakan model pembelajaran ini. Akan tetapi, tidak semua materi pembelajaran bisa menggunakan model pembelajaran ini. Nah, untuk gambaran dari tempat penelitian yaitu SMA Pro Darussalam. Ini beralamatkan di Jalan Pasar Ikan Cibaraja, Kampung Selajambe, T18, RW 7, Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Berdiri pada 21 Maret 2020 dengan nama awal Islam Terpadu Darussalam. Namun pada awal tahun 2022 berganti nama jadi SMA Islam Progresif Darussalam. Untuk visi dan misinya, yang pertama visi terwujudnya cita-cita pendidikan nasional, terselenggaranya pendidikan Islami yang saintifik, terbuka, kritis, dan egaliter. Teraktualisasinya potensi peserta didik berupa kompetensi, keunikan, dan bakat. Terciptanya akhlakul karimah yang progresif, madani, dan demokratis. Adapun untuk misinya, menyelenggarakan pendidikan formal dengan cita-cita pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, mengembangkan metode pembelajaran terus-menerus untuk menjawab tantangan zaman dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, menerapkan pendidikan non-diskriminatif dan berorientasi pada keunggulan siswa, mengembangkan kemampuan peserta didik lewat kegiatan ekstrakurikuler yang variatif, meningkatkan keunikan siswa melalui pendekatan komunikatif. Untuk kesimpulan di sini, model pembelajaran creative problem solving adalah model pembelajaran pemecahan masalah dengan cara imajinatif dan inovatif. Pemecahan masalah adalah upaya mencari jalan keluar dari suatu masalah yang dihadapi oleh siswa. Model creative problem solving ini berpusat pada pemecahan masalah secara kreatif dan diharapkan membuat siswa mampu mengembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan ilmu fisika. Melalui model ini,
sedikit demi sedikit siswa akan berkembang secara utuh. Artinya, perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik melalui penghayatan secara internal akan problema yang dihadapinya. Nah, untuk saran kepada kepala sekolah, yang pertama adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekolah untuk memperbaiki dan terus meningkatkan kualitas kompetensi guru dalam pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menentukan sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, untuk saran untuk guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih strategi, metode, serta teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, untuk saran untuk pembaca, bagi para pembaca, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bacaan untuk mengetahui bagaimana gambaran implementasi dari metode di SMA Islam Progresif Darussalam Sukabumi. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.